Pada hari ini kami akan membedah lebih jauh mengenai proyeksi total investasi di Indonesia, peluang peningkatan transaksi perdagangan, konektivitas, dan peralihan dari arus perdagangan global ke ASEAN, hingga bagaimana sederet peluang tersebut dapat dimaksimalkan oleh perbankan ke depan. Langsung saja kami akan tanyakan kepada Edwin Kadir, Head of Corporate Banking UOB Indonesia yang sudah bergabung secara eksklusif di studio CNBC Indonesia. Pak Edwin, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Anneke. Iya, Pak Edwin, bagaimana pandangan UOB Indonesia terhadap kenaikan volume ekspor Indonesia? Menurut UOB, seberapa besar peluang Indonesia melanjutkan tren peningkatan volume ekspor dengan komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki? Oke, terima kasih Mbak Anneke. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan data statistik per September 2023, kita melihat bahwa Indonesia ini kita berhasil mencapai surplus untuk trade kita sebesar 3,4 miliar US dollar, di mana ini merupakan surplus 41 bulan berturut-turut yang telah dicapai oleh Indonesia. Nah, ini merupakan pencapaian luar biasa karena ini merupakan kesuksesan juga dari program pemerintah, terutama program hilirisasi ya. Dan juga kita melihat dari harga komoditas yang memang cenderung pada posisi yang menguntungkan untuk eksportir di Indonesia. Kita juga melihat dampak dari ekspor migas kita yang cenderung menunjukkan kenaikan. Di bulan September 2023 ini kita melihat kenaikannya sekitar 11,6%. Jadi kedepannya kami melihat program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap akan menjadi salah satu sumber dari kontributor utama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan juga program ini telah berhasil menarik investor untuk investasi di Indonesia dengan total investasi sekitar 114,6 triliun rupiah pada kuartal ketiga ini. Merupakan hal yang sangat-sangat signifikan dan juga promising, terutama di sektor perbankan. Baik, Pak Edwin, di tengah kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian, utamanya juga karena ada tensi geopolitik yang semakin meningkat, apa saja peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong lebih maksimal lagi aktivitas perdagangan di ASEAN? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak Anneke. Jadi ASEAN itu merupakan wilayah yang sangat strategis. ASEAN itu merupakan masa depan terutama bagi global rantai pasok, global supply chain. Karena kalau misalkan kita melihat dengan adanya geopolitical tension yang terjadi pada saat ini, terjadi pergeseran dari production base. Itu juga kita lihat production base yang sekarang ada di China, itu juga bergeser ke negara-negara di ASEAN, salah satunya di Indonesia. Jadi itu merupakan potensi yang sangat positif sekali. Dan juga penguatan konektivitas antara negara-negara di ASEAN juga itu sangat penting sekali. Di mana kalau misalkan kita lihat di negara ASEAN, para anggotanya itu telah bersepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui physical connectivity, yaitu masing-masing negara itu mereka membangun infrastrukturnya, dan juga masing-masing negara juga membangun jalanan, sehingga membantu mendorong local supply chain. Jadi lokal rantai pasok dari masing-masing negara itu jadi semakin efisien, sehingga keseluruhan overall dari ekosistemnya itu juga semakin bagus, dan secara kolaborasi dan juga secara integrated antara negara-negara ASEAN itu jauh lebih bagus dan lebih kita bisa bilang lebih efisien ya Mbak ya. Dan juga kita lihat dari sisi komitmen negara-negara ASEAN untuk mewujudkan trade connectivity yang lebih robust, di mana para negara-negara yang tergabung di ASEAN itu bersepakat dalam framework agreement untuk memfasilitasi misalkan good in transit, terus juga untuk interstate transport, jadi antara negara masing-masing itu dipermudah dari sisi keluar masuknya, dan juga ada intermodal transportations via airbil atau
laut, udara, dan sebagainya. Serta kita lihat juga yang paling penting dan juga mendasar financial connectivity, di mana masing-masing negara di ASEAN ini telah bersepakat untuk menggunakan local currency settlement. Jadi itu hal-hal itu yang membuat bisnis di ASEAN semakin memiliki nilai yang jauh lebih kompetitif dan juga ke depannya bisa menggantikan negara-negara yang memang pada saat ini bergantung kepada mungkin dari sisi China, US, Europe, UK, dan sebagainya. Dan kami UOB memiliki aspirasi ya, jadi kami ingin menjadi one bank for ASEAN, terutama untuk cross border trade, karena kami berniat dengan dalam sekali untuk membantu nasabah-nasabah kita berbisnis di ASEAN, terutama di Indonesia. Baik, artinya UOB memandang cukup positif kebijakan LCS ini ya Pak Edwin. Lalu kalau dibandingkan dengan infrastruktur, fokus korporasi, demand, hingga sumber daya yang dimiliki negara-negara di ASEAN, seberapa besar peluang perkembangan bisnis segmen korporasi di Indonesia, utamanya terkait bisnis berkelanjutan? Oke, bisnis berkelanjutan itu sangat penting sekali ya Mbak Anneke ya, karena Indonesia ini kita memiliki peluang yang menjanjikan sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, didorong oleh pemerintah dalam program hilirisasi yang tentunya berkaitan erat dengan ekosistem mobil listrik dan juga baterai. Nah, kita juga bisa melihat baru-baru ini di Consumer Confidence Index kita naik di bulan September dari 124,3 poin karena didukung oleh peningkatan current economic condition index dan juga consumer expectation index. Nah, keseluruhan indeks itu sebetulnya ada satu main significant drivernya, yaitu job availability index yang naik cukup signifikan juga ya Mbak ya, sekitar 7,9 poin dari menjadi 117,5 poin. Jadi ini sejalan dengan investasi yang masuk ke Indonesia sehubungan dengan keberhasilan program hilirisasi pemerintah. Jadi semuanya itu jadi satu kesatuan di mana kita sangat confident dan juga untuk mendukung bisnis berkelanjutan lebih dalam lagi, karena kita melihat outlook-nya itu sangat positif sekali ya Mbak ya. Baik, Pak Edwin, kalau kita berbicara mengenai bisnis korporasi dan juga sektor berkelanjutan, lalu apa saja peluang yang dimiliki Indonesia yang belum dieksplorasi lebih jauh? Oke, nah ini saya senang sekali sih untuk topik ini nih, karena Indonesia ini kita memiliki potensi yang sangat-sangat banyak sekali ya, dengan jumlah penduduk kita sekitar 270 juta jiwa, di mana mayoritas dari penduduk kita itu adalah masuk ke dalam kategori young workforce ya, jadi tenaga kerja muda ya, di mana dengan dominasi mereka otomatis dari tingkat efisiensi dan juga dari sisi outputnya itu akan jauh lebih maksimal dibanding negara-negara lain. Dan juga Indonesia ini kita juga diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya mineral, sumber daya minyak, gas, pertanian, perikanan, dan juga tentu itu banyak sekali yang bisa kita eksplorasi ya. Dan juga tentunya dengan kekayaan alam kita yang sangat indah sekali, membuka peluang bisnis lebih jauh lagi untuk ekoturism, dan juga tentunya dengan jumlah penduduk yang banyak, outlook dan juga potensi untuk peningkatan bisnis healthcare juga sangat menjanjikan sekali ya Mbak. Healthcare ya, ini menarik ya. Lalu bagaimana UOB Indonesia memandang tren investasi baik dari luar maupun dalam negeri di Indonesia? Dan bagaimana juga peluang bagi korporasi untuk bisa memanfaatkan momentum yang ada saat ini? Oke, jadi untuk UOB kita melihat momentum ini sangat-sangat kritikal dan penting sekali bagi UOB. Oleh karena itu kami memiliki tim untuk FDI, yaitu Foreign Direct Investment Advisory. Jadi tim kami itu mereka memiliki
kerjasama yang erat sekali dengan BKPM, tidak hanya di Indonesia, tapi dengan investment agency juga di negara-negara lain di ASEAN, sehingga membantu dan mempermudah nasabah apabila nasabah ingin investasi atau mereka mau do business, misalkan di Indonesia, atau pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin mengekspansikan bisnisnya juga di luar Indonesia. Seperti itu, Mbak.